Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas bagaimana pencarian artikel di Scopus dan kemudian bagaimana dari hasil pencarian tersebut kemudian bisa kita ekspor ke Mendeley sehingga memudahkan kita dalam penulisan artikel dalam hal proses mengutip dan juga penulisan daftar pustaka. Oke, langkah yang pertama tentunya adalah kita buka dulu browser kita, kemudian kita ketikkan scopus.com, nanti akan tertampil halaman depan Scopus sebagai berikut. Kemudian untuk bisa mengakses mesin pencariannya, kita perlu sign in. Kemudian kita masukkan email institusi kita. Tentunya adalah syaratnya institusi kita sudah harus berlangganan Scopus, gitu ya. Karena ini berbayar, tidak gratis. Nah, sehingga untuk mengakses tersebut kita bisa menggunakan email institusi kita, baik dari kampus ataupun luar kampus. Cuman perbedaannya kalau kita ingin mengakses di luar kampus, kita harus menggunakan remote access. Untuk mendapatkan remote access tersebut, kita perlu register, gitu ya, register ke Science Direct dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan akun email kita tersebut, email institusi kita tersebut, sehingga kita bisa akses dari luar kampus. Nah, ini saya juga sudah melakukan aktivasi gitu ya, sehingga saya bisa mengakses Scopus ini dari luar kampus. Nah, pada saat halaman sign in ya kita masukkan saja email institusi kita, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita sign in. Kemudian nanti akan tertampil halaman depan di mesin pencarian dari Scopus sebagai berikut. Ya, kita perlu bersabar untuk menunggu, ini semua tergantung dari akses internet masing-masing. Saya contohkan adalah karena saat ini saya sedang meneliti terkait dengan adopsi kendaraan listrik, maka kemudian saya ingin mencari referensi jurnal artikel ilmiah yang berkaitan dengan adopsi kendaraan listrik. Di sini saya masukkan gitu ya, pencarian berdasarkan keyword. Sebenarnya untuk yang lain bisa juga berdasarkan artikel title, abstrak gitu ya, keyword, ataupun berdasarkan author, affiliation, dan lain sebagainya. Di sini saya pilih berdasarkan keyword. Saya masukkan elektrik, keyword berikutnya adalah vehicle atau motorcycle, kemudian keyword berikutnya adalah adoption, keyword berikutnya adalah faktor. Nah, kemudian setelah kita inputkan di mesin pencarian frase ataupun kata yang sesuai dengan penelitian kita, kemudian kita ke cari ini mulai dari tahun publikasi berapa. Saya di sini mencari 5 tahun terakhir, yaitu mulai 2017 sampai sekarang 2021. Kemudian kita search. Nah, ini hasilnya ada 29 dokumen yang sesuai. Dengan keyword yang kita cari. Nah, berikutnya adalah di sini di sisi kiri ada filtering gitu ya. Kalau misalkan kita ingin hanya jurnal yang open access atau yang berbayar gitu ya. Terus berdasarkan misalkan author, kita filtering berdasarkan subject area atau berdasarkan dokumen dan seterusnya. Sampai kemudian yang terakhir adalah berdasarkan bahasa. Ya, karena di sini dari 29 dokumen semuanya berbahasa Inggris, ya bahasa yang lain tidak tertampil. Oke, dari sini kemudian metadata tersebut kita bisa ekspor gitu ya ke Mendeley kita, sehingga nantinya data-data ini bisa tersimpan di Mendeley kita dan nanti bisa kita akses, kita manfaatkan untuk mempermudah proses pengutipan ataupun penulisan daftar pustaka pada saat kita menulis sebuah artikel. Nah,
Contoh di sini adalah misalkan kedua 9 ini yang kita pilih, kita klik saja all, kemudian kita ekspor ke mana, gitu ya. Kita bisa ekspor berdasarkan RIS, CSV, atau BibTeX, atau Adlibris, ataupun plain text, ataupun langsung ke Mendeley. Gitu ya. Contoh misalkan kita pilih RIS format. RIS format ini merupakan format pertukaran data yang digunakan oleh berbagai manajer referensi. Contohnya misalkan Mendeley bisa menggunakan ini. Kemudian juga EndNote, kemudian juga software Zotero itu bisa menggunakan atau mengakses file format RIS. Begitupun juga dengan CSV ataupun BibTeX. Kalau CSV ini nanti kita bisa buka di spreadsheet, gitu ya. Kalau BibTeX ini merupakan format umum yang digunakan untuk referensi bibliografi. Oke, contoh misalkan di sini saya gunakan RIS. Kalau ingin kemudian kita pilih, gitu ya, metadata yang ingin kita akses atau kita download itu berdasarkan apa? Contoh di sini berdasarkan citation information, kita pilih semua atau sebagian, kita pilih saja. Contoh di sini saya hanya pilih sebagian, misalkan author, document title, dan seterusnya. Kemudian bibliographical information, saya hanya pilih affiliation. Kemudian abstract and keyword, saya pilih semua. Dan yang untuk funding detail dan other information tidak saya pilih. Kemudian saya bisa ekspor. Nah, ini nanti akan di-download dulu metadatanya dalam bentuk RIS ini. Ya. Nah, ini nanti kita bisa import di Mendeley. Nah, berikutnya adalah, atau bisa kita juga ekspor ke CSV atau BibTeX, gitu ya, atau plain text. Kalau CSV BibTeX dia juga akan mendownload seperti tadi RIS. Kalau plain text, gitu ya, nanti akan ditampilkan dalam bentuk HTML. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian atau cara yang terakhir adalah cara yang cepat untuk kita mengekspor ke data, ekspor metadata kita ke Mendeley, ya tinggal saja langsung, maaf masih proses. Sorry, ada ke klik tadi. Oke. Nah, kalau kita ingin ekspor semua ke Mendeley, kita tinggal seperti tadi ya, centang semua. Nah, oke, terus kemudian di sini kita klik. Nah, kita klik saja Mendeley, kemudian kita ekspor. Ini semua data ini akan diekspor secara otomatis ke Mendeley kita. Yang sesuai tentunya adalah kalau kita tadi mengakses Scopus ini menggunakan akun institusi kita, berarti nanti pada saat untuk masuk ke Mendeley desktop juga menggunakan akun atau akun email institusi kita, gitu ya. Sekarang kita coba cek ke Mendeley kita. Kita masukkan email yang sama. Ya, kita coba cek. Tadi kita inputkan sekitar jam 12-an. Kita coba cek. Ini masih sinkronisasi. Nah, kita coba urutkan gitu ya. Yang jam terbaru ini ada 12.04 PM lah. Kita urutkan berdasarkan jamnya. Ini tadi ada 29, kita cek gitu ya. Sampai ini. Nah, betul, ada 29 yang ditambahkan. Berarti secara otomatis ini langsung masuk ke sini. Nah, kita coba ini sudah sukses gitu ya, terekspor. Nah, kalau misalkan ini kan dalam folder
ini ya all dokumen ataupun juga kita bisa akses di recently edit gitu ya. Nah, kalau kita ingin kemudian, kalau ini kan masih berbaur dengan yang file lain, kalau kita misalkan ingin simpan dalam folder sendiri ya kita klik saja new folder. Contoh misalkan di sini kita tuliskan aja EV coba 1 gitu ya. Oh, ini ada coba 1. Misalkan kita copy saja ke yang coba ya. Tadi ada 29 ya, ini 29, tinggal kita blok, kemudian kita klik drag gitu ya, klik drag pindah ke coba. Ya. Nah, sehingga di sini ini ada 29 dokumen tadi sudah saya pindahkan di sini. Gitu ya. Nah, sehingga ini manajemen referensi gitu. Sehingga kalau misalkan satu paper itu ada 29 ini yang kita acu gitu sebagai referensi utama kita tidak bingung ya, 29 ini nanti kita bisa kutip ataupun juga kita tuliskan di daftar pustaka dari paper yang kita tulis. Oke, demikian cara bagaimana kita melakukan pencarian di Scopus gitu ya. Kemudian kita ekspor secara langsung ke Mendeley kita. Dengan catatan di sini adalah akun email yang kita pakai adalah sama dan menggunakan akun institusi. Dan catatan lain adalah institusi kita juga sudah berlangganan Scopus. Demikian penjelasan saya mengenai tutorial pencarian artikel di Scopus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.